Anda sering keluyuran ke tempat-tempat hiburan, ke klub-klub malam. Bagaimana mungkin kalau Anda kiai, Anda punya pesantren, kemudian Anda justru lebih sering berada di klub-klub malam, di tempat-tempat yang tidak layak lah? Sebenarnya bukan klub malam sih. Apa? Puskesmas. Apa itu? Pusat kesenangan mas-mas. Di makamnya Sunan Derajat di Lamongan, itu beliau berpesan, weneono ageman marang wong wuto, weneono ageman marang wong wudo, wenono ageman marang wong wudo, wenono tongkat marang wong wuto. Berikanlah pakaian kepada mereka yang telanjang, berikanlah tongkat kepada mereka yang buta. Saya sering ditanya, apakah tujuan Gus Miftah untuk memberikan hidayah bagi mereka? Sama sekali tidak, karena jadi hidayah itu urusan Tuhan. Oke. Kemudian, apakah membuat mereka bertobat? Tobat itu bukan urusan saya. Saya selalu mengatakan, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena Tuhan mewajibkanmu untuk usaha, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Fokus saja. Karena saya meyakini mereka tidak akan pernah menjadi PSK selama-lamanya. Kalau toh mereka mau jadi PSK selama-lamanya, tamunya yang ogah. Udah tempat maksiat kok untuk ngaji? Saya jawab, lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Saya katakan sama mereka, orang baik dan orang buruk bedanya cuma tipis. Apa itu? Sebaik-baiknya orang pernah berbuat buruk dan seburuk-buruknya orang pasti pernah berbuat baik. Akhirnya saya tawarkan, itu mereka mau, Mas. Dan orang yang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Menurut Mas Andi? Orang senang dong. Orang susah, Mas. Kenapa? Orang susah yang mencari senang. Oh, mencari kesenangan. Maka namanya dunia hiburan. Oh, oke. Lah, karena kan mereka mbak-mbak yang ada di sana juga pekerjaannya hanya mewarnai sih, gitu kan. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Gitu kan. Tapi Gus, saya ke sana, kenapa kemudian kaitannya tadi dengan saya harus pengajian menyenangkan, kan begitu? Iya. Lah, kenapa orang itu mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Makanya pengajian saya kemas secara menyenangkan. Kalau mereka sudah senang di tempat pengajian, mereka tidak akan mencari kesenangan di tempat hiburan malam. Itu saja. Nah, karena di Jogja saya nggak punya tempat tinggal, saya di masjid. Iya. Disinilah saya belajar memahami kebinekaan, kemajemukan, dan pluralisme. Saya orang NU, tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Sebagai James Bond, jaga masjid dan kebun. Nah, saya sering ditanya, ada masalah nggak Gus tinggal di masjid orang Muhammadiyah? Nggak ada. 4 tahun setengah. Lah, untuk mencukupi kebutuhan saya pernah menjadi pedagang asongan. Aksesoris kayak gantungan kunci, peniti di alun-alun utara Malioboro. Itu selama beberapa saat. Kemudian saya pernah narik becak sekitar 6 bulan. Bahkan sampai saya jadi pengurus paguyuban becak kota Yogyakarta. Akhirnya saya berhenti dari becak, cari aktivitas yang lain. Oke, jadi Anda pernah jadi tukang becak itu benar? Benar. Fakta. Maka kenapa di pondok ada becak? Karena untuk mengingatkan saya kepada masa lalu saya. Oke. Ini Anda nggak malu menceritakan semua ini? Enggak, kenapa malu? Oke. Kan ada yang merasa tukang becak itu kurang bergengsi pekerjaannya, profesinya. Ya, tukang becak itu lebih bergengsi daripada wasit sepak bola. Kenapa begitu? Wasit sepak bola itu profesinya aneh, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Saya baru paham hari ini. Dan yang paling celaka, wasit tinju. Kenapa? Ada orang berpelukan dipisah, ada orang pukul-pukulan dibiarin, kan kurang ngajar banget gitu. Ya, semakin paham saya bahwa ada profesi-profesi yang sebenarnya harus dipertanyakan. Apakah dia akan masuk surga atau tidak? Ya, dan saya nggak malu sama sekali. Mudah-mudahan nggak ada wasit berhenti gara-gara mendengarkan percakapan kita ini ya. Oke, menarik sekali Gus. Nah,